Oke, selamat datang di channel YouTube-nya Bahtiar Arifin. Sebelum memulai videonya, jangan lupa di subscribe, kemudian diklik ya lonceng untuk notifikasi lebih lanjut. Jangan lupa juga di like, komen, dan share pada teman kalian semua, agar teman kalian itu semuanya tahu ya YouTube-nya saya, YouTube-nya gua ini Bahtiar Arifin ya. Sebelum mulai video ini, mari kita intro. Oke. Di video kali ini tuh gue mau bahas masalah adab terhadap orang tua. Mungkin video ini tidak terlalu lama ya, cukup singkat lah nantinya. Tidak mau bahas juga banyak-banyak. Jadi kita itu didedikasikan ya, hidup di dunia ini didedikasikan untuk berbakti kepada orang tua. Ya. Orang tua itu ya mengajarkan kita kepada hal yang baik. Dari kecil kita dididik menjadi orang yang baik. Kamu nggak boleh begini karena hal yang begini ini salah. Kamu nggak boleh melakukan itu karena itu menuju ke hal yang buruk. Orang tua itu seperti itu, udah memahami kita dari kecil. Ya, nggak ada orang tua itu, kamu pergi sana aja, di sana ada bahaya, kamu pergi aja. Nggak mungkin. Ya, orang tua itu udah mendidik kita dengan baik. Ya, itu dari kecil. Ya, perjuangan mereka, jasa mereka itu besar sekali. Ya, kalau kita bandingkan dengan seluruh alam semesta ini, tidak ada bandingannya. Ya, tidak bisa kita mengira berapa besar. Ya, tidak bisa, tidak ada nilainya perjuangan mereka itu. Ya, tidak ada nilai, maksudnya bagaimana? Kita tidak bisa menilai. Ya, saking besarnya itu gitu. Ya, toh ya. Terkadang kalau orang tua marah itu ya wajar lah. Ya, kalau ini masalah marah itu kita wajar. Orang tua marah itu ya mereka berharap agar anaknya itu paham gitu dengan marahnya. Tapi marah mereka itu bukan marah emang karena mereka kesal gitu. Marah mereka itu sayang terhadap kita, peduli terhadap kita gitu. So kita sebagai anak jangan diambil pusing ya. Ya siapa yang nggak pernah sih kalau kita diomel dengan orang tua kita marah gitu kan. Malah kita justru marah kepada orang tuanya langsung gitu, bukan marah diam di kamar itu marah-marah sendiri. Justru kita kadang membantah itu, marah. Karena kita memang panas menguap gitu, tapi ya di sini kita meluruskan lagi, di video ini kita meluruskan hal yang seperti itu tidak boleh. Ya, yang sudah melakukan ya jangan diulangi lagi. Ya, saya juga pernah seperti itu. Ya, saya sudah pernah juga di posisi seperti itu, tapi ya selagi saya sudah tahu, saya nggak mau mengulangi lagi gitu. Ya, kita sudah tahu kalau itu salah, kita tidak boleh lagi mengulang itu lagi. Ya, karena kalau kita ya gini, kalau kita sempat ada terjadi keributan di antara keluarga, anak dengan orang tua ada keributan, ujung-ujungnya anak ini bakal nyesal. Yakin dah, aku sendiri yang ngerasain, gua sendiri yang ngerasain ya. Ujung-ujungnya pasti nyesal, mikir kasihan gitu kalau kita marahin gitu. Kita itu sudah banyak gitu salah kita, tapi justru kita menambah kesalahan lagi gitu sebagai anak kita ini apa gitu. Kadang itu kita pusing sendiri gitu kan. Nah, so kalau orang tua marah, ngomel itu ya jangan diambil pusing. Kalau bisa ya kita introspeksi diri, salah kita di mana, atau kita kurang ibadah, atau kita kurang ada di rumah, kurang kerja di dapur atau segala macam ya, kita tuh harus introspeksi diri gitu kan. Harus menganalisa lagi diri kita, di mana sih letak salah saya gitu. Jangan kita ngoceh-ngoceh langsung segala macam gitu kan. Ujung-ujungnya nanti ribut gitu kan. Nggak boleh. Soalnya dalam hadis Tirmizi itu berbunyi ridho Robbi fi ridho walidi wa sakhatu Robbi fi sakhatil walidi. Karena ridhonya orang tua itu ada di ridhonya Allah. Sementara murkanya orang tua ada di murkanya Allah. Ya, ketika orang tua kita ridho kepada kita, maka jalan kita akan senantiasa baik, tenang. Tapi kalau orang tua kita murka ya pasti hidup kita tidak tenang, brother. Karena itu adalah murkanya Allah juga. Ya. Kalian buka surat Al-Isra ayat 27. Maaf ralat, Al-Isra ayat 23. Saya cuma menjelaskan intinya aja. Di situ intinya kita itu tidak boleh berkata dilarang berkata kepada orang tua. Berkata aja ya. Cuman 2 huruf itu aja, A dengan H itu aja tidak boleh. Apalagi kita berkata banyak dengan intonasi nada yang tinggi gitu, seperti marah. Ya. Suka-suka aku lah misalnya, suka-suka aku lah. Kok hidup aku sendiri yang ngatur, kok kalian ikut-ikutan? Itu nggak boleh, ya murka.
Allah bakalan murka dengan kita gitu. Ya, kalian cek sendiri, googling surah Al-Isra ayat 27. Cek sendiri ya. Di situ isinya kita tidak boleh berkata pada orang tua. Jadi ya memang perlu kita berbakti pada orang tua, sangat perlu. Kita berbakti pada orang tua sangat perlu sekali. Ya, nggak usah ditanya lah gitu kan. Tapi kita tanya ya, apa kita perlu berbakti pada orang tua ya? Pertanyaan itu seperti itu ya. So ya, mari kita introspeksi diri ya. Kalau kita ada salah ya, kita kan sekarang ini lebaran ya, lebaran semestinya kita di lebaran pertama itu udah maafan lah. Jadi yang belum maafan segera maafan ya, jangan gengsi untuk minta maaf orang tua kalian itu gitu. Jadi yang takut minta maaf dan berjanji pada diri kalian sendiri, jangan pernah mengulangi kesalahan yang sama ya, jangan pernah mengulangi kesalahan yang sama gitu. Jadi kalau kita sudah terjebak dalam kesalahan, kita ingin berubah, maka Allah mengampuni itu. Tapi kalau kita sudah jatuh ke lubang yang salah, kita masuk lagi, ya wallahu a'lam bishawab. Ya, itu kuasanya Allah. Jadi ya seperti itulah. Ya, yang dapat saya sampaikan. Jadi intinya itu kita itu jangan sampai ya berbicara kasar yang dapat menyakiti hati mereka, orang tua. Ya, sekalipun kalau orang tua berkata ya yang dapat menyakiti hati kita, ya kita sebagai anak harus bisa memaklumi lah. Kalau bisa ya kita berbicara baik pada orang tua, minta maaf kalau salah, biar orang tua sendiri yang memikirkan, bertanggung jawab atas perkataannya ya. Jadi sekianlah video yang dapat gue sampaikan. Jangan lupa subscribe ya, kalau ini penting sekali video ini. Jangan lupa juga di share, di like juga, di komen ya, komennya yang positif ya. Buat kalian netizen semua, kita berubah menjadi netizen yang positif dengan komentar yang positif, nge-share hal-hal yang positif ya, berpikir juga positif. Oke, jangan lupa di subscribe ya. Ini ditekan nih sekali lagi, subscribe, karena subscribe itu di samping jempol kalian, nggak jauh-jauh lah, tinggal klik subscribe, ada lonceng langsung klik untuk notifikasi lebih lanjut ya. Support kita biar senang gitu kita melanjutkan buat konten-konten baru. Kalau ada ide konten ya buat kalian semua, di konten yang lucu menarik, langsung komen, nanti insya Allah kita akan laku itu semua. Oke, see you next time.